Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita mulai ya jamaah. Segala puji hanya untuk Allah. Itu ya. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Segala puji hanya untuk Allah. Perhatikan kalimat hanya. Segala puji hanya untuk Allah. Maknanya kita tidak berhak mendapat pujian karena pakai hanya. Itu maka alhamdulillah al-Fatihah itu alhamdulillah. Sebab apa? Sesuatu yang dipuji karena dia memiliki sesuatu. Jadi sesuatu yang dipuji, apapun sesuatu itu, dia dipuji karena memiliki sesuatu kelebihan. Jadi sesuatu yang dipuji. Apa yang mau kita puji? Misal kata, dia kita puji karena dia memiliki sesuatu kelebihan. Pertanyaannya, kita punya kelebihan tidak? Punya. Betul, kita punya kelebihan, jamaah. Nah, pertanyaan ini jangan dihentikan. Pertanyaan berikutnya, kelebihan itu sesungguhnya punya kita atau bukan? Yang itu jamaah. Kelebihan itu punya kita atau bukan? Atau itu titipan? Jangankan kelebihan kita sendiri pun bukan punya kita. Kita diciptakan oleh Allah. Atas itu maka sesungguhnya kita tidak berhak untuk mendapat pujian. Karena itu kalau kita berbuat baik memang karena perintah Allah Ta'ala saja. Ini tauhid. Segala puji hanya milik Allah. Ya sudah. Jadi kalau kita berbuat baik untuk, katalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk STM kita, untuk musalla masjid kita, tak ada pujian, sudah selesai. Karena nggak ada urusan. Urusan kita hanya berbuat baik. Selesai. Ini ngaji baca alhamdulillahnya dari kecil, tapi asyik nak pujian orang aja. Nak pujian orang saja. Asyik tersinggung saja. Segala puji hanya untuk Allah. Tak ada lain. Ya. Yang telah menjadikan ilmu setinggi-tinggi sifat kesempurnaan. Sehingga kalau kita mau sempurna di sisi Allah, mesti punya ilmu. Mau tinggi lagi sempurna di sisi Allah, makin tinggilah ilmunya. Makinlah. Maka di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan, lalulah ke liang lahat. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Udah tahu saya ngajinya nih. Paling ngaji itu juga, usahlah lagi. Oh jangan. Itu sudahlah dia berhenti menuntut ilmu. Ada pula ujub sombong dia, takabur dia aja mau sempurna di sisi Allah, ilmu. Dan aku meyakini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah saja. Tiada sekutu bagi Allah, yang mengistimewakan siapa saja hamba yang dikehendakinya. Siapa yang mau Allah istimewakan, Allah istimewakan. Dengan apa? Dengan menganugerahinya perbuatan-perbuatan yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh kebaikan. Apa penuh hikmah ini? Mudahnya tidak sia-sia perbuatan yang dia lakukan. Tak ngerti apa sia-sia ini. Lebih kita terangkan, perbuatan yang sia-sia adalah yang
perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan yang tidak menghasilkan pahala. Sudah jelas, jemaah. Lah bagaimana kita boleh lakukan sesuatu dapat pahala kalau kita tak ada ilmu tentang sesuatu yang kita lakukan itu? Sedangkan kita mau menggoreng ikan di rumah pun kalau tak ada ilmu tak jadi. Saya kata udah gosong, misal kata begitu. Istri kata tidak. Awak udah takut aja gosong. Dia selalu aja angkat dah. Tidaklah pula. Mengapa kita begitu ngomong? Kena bodoh, tak mengerti tentang ilmu menggoreng ikan tadi. Adakan pula untuk ke akhirat tak memerlukan ilmu. Untuk menggoreng ikan saja perlu ilmu. Menjemur pakaian tak mudah. Pakaian yang mudah apa dia tu? Mudah buram sebab sinar matahari. Jangan taruh bahagian sini. Yang ini taruh bahagian sini. Semua ada ilmu dia, jemaah. Awak belum tahu, jemur-jemur aja sembarangan. Orang yang udah tahu ketawa dia. Artinya apa? Yang sederhana itu pun perlu ilmu. Konon lagi yang untuk selamatkan kita di akhirat. Maka perlu ilmu, jemaah. Dan aku meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya yang Allah mengistimewakannya. Itu sinnya salah, mestinya ya. Yang Allah mengistimewakannya Rasulullah dengan sekalian kesempurnaan kehambaan. Perhatikan, tadi di atas kesempurnaan itu ilmu. Sedangkan Rasulullah yang diistimewakan Allah dengan kesempurnaan penghambaan. Ini bagaimana nih? Orang yang makin tinggi ilmunya, maka makin sadar sepenuhnya dia hamba Allah. Apa hamba? Dalam pengertian manusia dulu, apa hamba? Hamba adalah budak yang dalam sejarah peradaban manusia, dia adalah barang milik. Jadi walau wujudnya manusia, dia ibarat barang milik. Macam mana kita punya sandal boleh kita pakai sana sini? Macam mana kita punya kipas angin boleh pakai sesuka kita? Bagaimana kita punya AC boleh gunakan sesuka kita? Begitu hamba. Dalam sejarah peradaban, bukan dalam Islam. Dalam sejarah peradaban manusia, hamba ini lebih rendah daripada hewan peliharaan. Walau wujudnya manusia. Nah, dalam sejarah Islam tidak begitu. Hamba itu dimuliakan. Cuma memang ada hak-hak si pemilik yang masih tetap dihormati. Misal, si tuan boleh memperjualbelikan hambanya. Misal, si tuan boleh menyuruh-nyuruh hambanya. Misal, si tuan boleh melarang-larang hambanya. Bahkan kalau hambanya itu melawan tuannya, boleh ada hukuman bukan sekemauan tuannya, tapi sesuai agama. Boleh, jemaah. Dari situ dapat kita faham bahawa sebagai hamba Allah, maka kita mestilah patuh apa yang Allah perintah. Mestilah patuh terhadap apa yang Allah larang. Mestilah ikut apa kata tuannya. Nah, paling tinggi penghambaan itu, paling sempurna penghambaan itu kepada Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan bisa sempurna bersesuaian dengan kadar ilmu. Mestinya. Meskipun nyatanya ada orang yang sudah ilmunya menurut kita luar biasa tinggi, tapi begitulah. Sampai Imam Ghazali menyebutkan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Beliau sebut ulama su', ulama jahat. Mestinya tidak. Bahkan kita perhatikan, syaitan itu jamaah, bukan tanggung ilmunya. Sebelum dikeluarkan Allah dari surga, dia akan berada di dalam surga. Tapi begitulah, masih ada satu lagi hadapan kita, yaitu nafsu. Nafsu inilah yang mau terus menerus kita kendalikan jamaah. Nah, Rasulullah kesempurnaan penghambaan. Semoga Allah memberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah penuhi hatinya dengan kemuliaannya yang maha tinggi dan menentukannya Rasulullah dengan keindahannya yang mulia. Oleh karena itu,
menjadilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira lagi ditolong. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka pelajaran kita ni dengan nomor satu baris pertama tadi, ilmu. Ilmulah yang membuat kita bisa berbuat perbuatan penuh hikmah. Hikmah ringkasnya pahala. Disitulah bisa sempurna kita di sisi Allah, berkadaran, bersesuaian dengan kadar ilmu dan perbuatan kita. Itulah akan menggiring kita menjadi hamba Allah. Entah kapan, kita tak tahu. Jamaah, karena hamba yang sempurna itu apa-apa yang Allah kata ikut, apa-apa yang Allah larang jangan lakukan. Tapi kan saya masih lakukan juga yang dilarang Allah, yang makruh-makruh masih saya buat, jamaah. Yang haram-haram masih saya buat. Yang sunat-sunat tidak saya lakukan. Yang wajib-wajib sekali-sekali saya lakukan. Maka ketika saya melakukan yang wajib, yang sunat, disitulah penghambaan kita kepada Allah. Ketika saya lakukan yang makruh dan yang haram, disitulah turun kadar kehambaan. Nah, gini perhatikan jamaah. Ada tuan, ada budak atau hamba. Ketika orang tidak menjadi hamba, padahal semestinya dia hamba, seakan-akan dia menjadi tuan. Ini jamaah. Hubungannya hanya dua, tuan dan budak atau hamba. Ketika orang tidak menjadi hamba, tidak menjadi budak, seakan-akan dia menjadi tuan. Maka ketika kita melakukan yang makruh, ketika kita melakukan yang haram, seakan-akan kita bukan pula makhluk, tetapi khalik. Seakan-akan. Karena kita tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut larangan Allah. Kalau gitu perintah larangan siapa yang kita ikuti? Kita sendiri. Berarti kan seakan-akan kita sudah menjadi Tuhan sudah. Seakan-akan, perhatikan kalimat saya. Maka masih jujurkah kalimat kita Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Atau aku yang akbar? Coba jamaah. Kan? Karena jadi, kena hubungannya cuma dua. Ciptaan dan pencipta. Pencipta tuan, ciptaan hamba. Hamba ni mesti dia ikut apa kata tuannya. Ternyata saya tidak lakukan yang sunat, tidak lakukan yang wajib, malah saya lakukan yang makruh, naudzubillah lakukan yang haram. Berarti saat itu siapa yang menjadi pencipta? Saat itu siapa yang menjadi tuan? Siapa sesungguhnya? Oh, berarti kita. Karena kalau tak budak, tuan. Budak ikut apa perintah larangan tuannya. Ternyata kita tak ikut. Kalau begitu, kitalah tuannya. Sedangkan dalam sembahyang kita kata, tuannya adalah Allah. Cuma mana nih? Masih jujurkah kita bertuhan Allah? Hati-hati jemaah. Ya, hati-hati. Jangan pula nanti fahamkan berarti dah murtadlah kita. Oh, tidak. Tidak. Kita tak ke sana. Kita maksud saya ni mau naik kelas. Mau naik kelas. Mau naik ke itu tujuan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memang betul, tak ada lagi kita tolak itu. Tapi hati kita, betulkah? Ini mau hati-hati jamaah ya. Begitu pula untuk keluarga Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat beliau dan segala orang yang menempuh jalannya. Semoga mereka mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Jadi jamaah, dalam pengertian khusus, keluarga Rasulullah adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalam pengertian umum, kita pun termasuk keluarga Rasulullah. Jadi kita ini termasuk keluarga Rasulullah. Tapi bukan secara nasab. Bukan secara darah, tidak. Tetapi secara akidah. Kita masuk keluarga Rasulullah. Mudah-mudahan kalau orang-orang bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dapat juga. Jemaah. Ya, mudah-mudahan kita dapat. Meskipun ada perbincangan para ulama yang cukup lebar dalam masalah ini. Adapun kemudian daripada itu berkatalah hamba, yaitu Syekh Nawami Al-Bantani.
hamba ini mengharapkan ampunan akan kesalahan-kesalahan diri. Siapa hamba ini? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, aslinya beliau dari Banten. Jamaah yang itu berada di provinsi di Pulau Jawa. Kalau dulu dia masuk provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang sudah pula provinsi Banten. Jadi Syekh Nawawi ini asal dari Banten, suku Banten, dari daerah Tanara. Tetapi disebut Jawi, nggak ada hubungan dengan Jawa. Sebab di Arab itu pada zaman dulu orang-orang dari Nusantara ini disebut Jawi. Jamaah. Mana Nusantara? Indonesia, Malaya. Malaya sekarang jadi Malaysia. Temasek. Nah, Temasek ini sekarang jadi Singapura. Jamaah itu Temasek aslinya. Kemudian Sabah, Sarawak. Kemudian Brunei, atas sikit Filipina. Nah, Filipina antara Sulawesi Utara dan Filipina itu ada kerajaan Sulu. Mayoritas orang Minang, jamaah, ya. Kemudian Thailand. Ini sebut Nusantara. Di Arab itu disebut Jawi. Jadi kalau disebut Jawi bukan suku Jawa, ya. Berkatalah hamba yang mengharapkan ampunan akan kesalahan-kesalahan diri. Siapa hamba ini? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Apa kata beliau? Ini Nashihul Ibad ini adalah uraian yang khususun menjelaskan sebuah kitab. Jadi ada satu kitab ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Kitab apa yang dijelaskan beliau ini? Yang mengandung nasihat. Kitab itu ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian Al-Misri. Ringkasnya, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani nama tempat. Misalnya kita contohkanlah Al-Ustadz Sya'ban As-Simpang Dobi. Itu nama tempat. Belakangan beliau pindah ke Pekanlabuhan. Kemudian Al-Labuhani. Jadi asalnya beliau dari Asqalan, sebuah daerah di Asia Tengah, jamaah. Kemudian pindah ke Mesir, jadilah Misri. Nama beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebab ada lagi satu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Ini pula Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ingat-ingat nama ini. Apa pentingnya? Di akhirat nanti kita harap-harap syafaat ulama. Dulu tuan, waktu kami di dunia mengaji kitab Arab Melayu ini diterjemahkan. Yang nulis adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuan Syekh, tolong kami. Dari mana kau tahu namaku? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijelaskan dalam pengajian tu. Kami mohon syafaat. Kitab yang tuan tulis tu, itu kan asal-asalnya adalah tuan jelaskan. Tuan jelaskan karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Betul itu. Kurang pula rasa kita. Jumpai Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab tuan tu kami baca sudah. Kami minta syafaat. Itu tujuan kita, jemaah. Jadi kita pegang kitab ni, ingat nama ulama tu. Minta tolong kita di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia ini pun kita perlu pertolongan orang. Mungkin nolong kita yang sama kuat dengan kita. Pakai akal-akal dulu jamaah. Di dunia ini mungkin orang yang nolong kita sama kuat dengan kita. Tak mungkin. Mesti lebih kuat. Apapun. Kita sakit,
Sama-sama sakit, nggak mungkin dia nolong kita. Mesti dia lebih kuat sikit dari kita. Sikitnya itulah nolong kita. Kita miskin, mesti yang lebih nolong kita. Maka pertanyaan saya, ngacung yang sudah banyak pahalanya. Ngacung yang sudah banyak pahalanya. Kita kurang, maka minta sama yang lebih. Bantuan sama yang lebih. Siapa? Para ulama. Ingat-ingat nama ni, jemaah. Ingat-ingat, Tuan Ibnu Hajar Al-Asqalani kami tolonglah minta syafaat. Sebab di depan kita cuma ada 2. Jangan lantam kali. Jemaah. Lantam pun tak boleh, apalagi pakai kali. Depan kita cuma 2. Surga dan neraka. Mau masuk ke surga, meniti titian di atas neraka. Terbayang awak dah di dunia dulu. Asyik takabur, asyik ria, asyik tahu salah orang. Salah sendiri tak tahu, asyik tahu betul sendiri saja, asyik tahu kebaikan awak sendiri saja. Padahal kebaikan kita belum tentu diterima Allah. Terbayang tu semua tak bermanfaat untuk ini ya Allah. Tak bermanfaat. Semua tak bermanfaat. Itu Tuan Ibnu Hajar itu. Ayo Asqalani, datang kita semua beliau. Karena para ulama Allah izinkan memberi syafaat. Apa syafaat? Doa keselamatan. Mereka datang kepada Allah. Ya Allah, si fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mengaji orang tu, dibaca orang tu kitabku, ya Allah, aku mohon kepada memudahkan urusan orang tu. Itu tujuan kita jemaah. Mengaji elok, tak ada masalah. Udah elok mengaji tu. Kita mau lebih elok, lebih baik, lebih lagi. Gitu ya. Jadi kitab ini semulanya kecil. Ditulis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diuraikan kitab itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh saya bantu kita menerjemahkannya ke Arab Melayu. Jamaah ya. Baik. Semoga Allah cucurkan ianya akan kasihnya. Ini doa Syekh Nawawi Al-Bantani kepada Allah untuk Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kunamai kitab ini Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Arti Nasaihul Ibad ini nasihat-nasihat bagi hamba. Jadi isinya nasihat nih. Mana-mana yang tak tahan kena nasihat, usah ngaji. Si nasihat aja pun awak aja disindir-sindir. Usah ngaji mulai hari Ahad depan. Tapi rugi tak dapat sarapan. Kalau pas tak ada sarapan, usahlah datang. Pas sarapannya, sekali-sekali rendanglah buat Pak Ipul. Sekali-sekali nasi rendang buat kan. Nasi rendang minumnya teh manis dingin ya kan. Macam kedai awak buat, bukan macam ngaji lagi kan. Jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya perlu nasihat, kita perlu nasihat, semua orang perlu nasihat. Saya minta izinlah kepada kita semua, aku tak ada maksud apa-apa. Kadang-kadang yang sudah jadi ustaz tak mau nerima nasihat. Kadang-kadang orang tua-tua tak mau nerima nasihat. Kadang-kadang kalau dah hartanya banyak tak mau nerima nasihat. Bagi kita tak ada urusan. Selama itu betul dari siapapun nasihat itu kita terima, kita amalkan jamaah. Bahwa kadang cara tak cocok, iyalah. Kadang cara tak cocok. Tapi asalkan dia berupa nasihat untuk kebaikan kita, udah pakai aja jamaah. Pakai aja. Saya tak ada maksud apa-apa nih. Kadang-kadang ada kalimat tu, kau pula anak nasihatin aku, orang tua apanya kau ni. Janganlah begitu. Yang penting asalkan itu baik untuk kita dunia akhirat, terimalah. Meskipun memang dalam menyampaikan nasihat mesti ada sopan santun. Ya, itu dah betul jamaah, tak kita tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disunatkan membacanya, membaca bismillah pada permulaan tiap-tiap perkara yang tiada hina. Perhatikan kalimat itu. Hina menurut agama, bukan menurut kita. Jadi kalau menurut agama ini baik, baca bismillah. Meskipun ada kalanya membaca bismillah itu haram. Jamaah, ada kalanya baca bismillah haram. Mau minum khamar dia baca bismillah, haram. Ada kalanya makruh. Mau makan jengkol dia baca bismillah,
makruh. Nah, mau makan, di situ ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada jengkol, baca bismillah tidak baca, karena memandang ada nasi, ada sayur mayur, ada ikan, seterusnya. Tapi kalau semata-mata jengkol baca bismillah makruh, karena memakan jengkol hukumnya makruh. Jamaah, ada kalanya membaca bismillah itu wajib, yaitu sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang. Wajib baca bismillah meskipun ada khilafiyah di dalamnya. Ada kalanya sunat dalam perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Kalau tidak. Karena tidak semua perbuatan baik dimulai dengan bismillah. Seperti azan, itu tidak sunat pakai bismillah. Sebelum azan dia bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, tak sunat. Tak sunat jemaah. Membaca Al-Quran sunat. A'udzubillah dan bismillah. Selebih itu perbuatan-perbuatan yang tidak hina, yang tidak disebutkan oleh agama, tapi diterima oleh agama. Contoh, sebelum mandi, sebelum kata pakai sandal. Meskipun ada doa khusus mau pakai pakaian, tapi saya tak hafal kata si fulan-fulanah. Baca bismillah. Jangan lupa jemaah, baca bismillah. Kalau awak bilang nanti siapa yang membaca bismillah sebelum makan, maka pada hari itu dapatlah dia rezeki yang tak sangka-sangka 10 juta. Oh, cepat tu baca bismillah. 10 juta kan lumayan, kata dia. 5 kali dah 50 juta, awak bisa perbaiki rumah ni. Begitu cara berfaham kita, tidak pahala jemaah. Waktu saya kuliah, jemaah, waktu saya kuliah dulu kan, dia bukan kawan saya, tapi kawan dia kawan saya. Dialah datang ke kos-kosan tempat kami tinggal tu. Dia cerita, awak nyimak cerita tadi. Apa cerita dia? Waktu itu dia ada ke Bali. Waktu itu dia pergi ke Bali, masuk ke rumah makan. Sebelum makan, sebelum mulai kacau-kacau masalah, dia baca bismillah. Pelayan nengok. Langsung didatangi si pelayan. Dalam cara bahasa kita lah. Tentu cara Bali tidak begitu jamaah. Kan mereka ada tata krama sendiri, sapaan sendiri. Cara kita di Medan, abang Islam ya? Iya. Langsung dia bilang, ini enggak boleh untuk orang Islam. Tengok. Zahir diselamatkan oleh siapa? Zahir ya diselamatkan oleh manusia melalui ucapan bismillah. Zahir, syariat. Ingat lagi, semangka hijau. Zahir, syariat diselamatkan oleh bismillah. Coba jemaah. Coba dulu. Itulah hebatnya bismillah. Langsung dia datang. Ini cerita dia. Awak kan tak tahu kenyataan sebenar. Sebab cerita ni baik, elok sajalah kita ambil. Kita baca bismillah. Tapi usahlah kepala kuat-kuat pula. Ini kita makan di restoran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa begitu? Bukan kau sendiri di restoran ini. Yang non-muslim ada. Yang lain-lain ada. Komat kami dia. Bismillahirrahmanirrahim. Datang itu pelayan. Abang Islam. Ya, ini enggak boleh untuk orang Islam. Coba jemaah. Coba dulu. Bacalah bismillah. Kalau pula hafal, tambah doa makan. Allahumma barik lana. Awak sendiri. Kalau sendiri apa doanya Pak? Udahlah. Mau sendiri mau ramai. Baca saja. Allahumma barik lana. Kita kan bukan anak madrasah. Meskipun kalau sendiri Allahumma barik li fima razaqtani wa qini adzabannar. Oh iya. Dibaca juga Allahumma dia. Allahumma barik li fima razaqtana wa qina adzaban. Apa ya udah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadilah itu sudah jemaah dibaca doa-doa itu. Itu penyelamat kita. Jadi yang baik-baik ingat ya tadi sudah saya sebut, ada kala baca bismillah wajib, ada kala baca bismillah haram, ada kala baca bismillah makruh, ada kala baca bismillah sunat. Yang sunat ni mana? Yang baik-baik menurut agama, di luar yang haram wajib sunat, di luar yang haram wajib makruh tadi jemaah. Jangan lupa. Macam tadi kan geser-geser tabung tu. Kan baik itu kita geser. Baca bismillah. Bismillah. Geser. Menggesernya dapat pahala. Supaya kawan sebelah kita dia bisa masukkan uang dia untuk sedekah. Kita pula masukkan ke situ dapat pahala. Membaca bismillah.
dapat pahala. Hanya geser udah 3 bahagian dapat pahala. Belum lagi ngaji nih jemaah. Kalau pakai ilmu banyak kita dapat pahala. Tadi belum baca bismillah awak. Tolong geser lagi lah. Geser lagi. Tak apa, isi lagi. Jangan geser aja. Isi lagi jemaah. Jangan pernah puas untuk dapat pahala. Nah, dah. Alah, lupa pula tadi saya baca bismillah. Macam mana? Jika ia meninggalkannya bismillah, hendaklah ia membacanya pada pertengahan. Pertengahan itu bukan maksudnya separuh bagi 2. Sedang. Pada sedang perkara itu dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Lupa tadi kita membaca bismillah. Nama juga manusia. Teringat. Sama ada teringat setelah mulai, sedang atau di ujung. Bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau tak mau pakai fi boleh juga. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu. Tadi dah saya baca Pak. Tapi saya bacanya bismillahi awwaluhu wa akhirihi. Boleh? Boleh baca. Boleh baca. Judulnya satu. Kita bukan anak sekolah Arab. Itu saja jamaah. Boleh. Bacalah. Tapi jangan lupa. Baca saja dia. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Bismillahi awwaluhu wa akhirihi. Baca. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sila jamaah ya. Artinya dengan nama Allah pada permulaan dan penghabisan. Segala puji hanya untuk Allah dalam segala masa, sebentar atau lama. Segala puji untuk Allah. Sebentar kitakah, lama kitakah? Pokoknya dalam segala masa untuk Allah. Dan waktu yang tertentu. Waktu tertentu itu misal kata kita membaca Al-Fatihah. Atau sedang dapat nikmat. Kita bacalah Alhamdulillah. Tak mau bahasa Arab, usah. Pakai bahasa Indonesia. Begitu dapat nikmat, segala puji bagi Allah. Tapi Alhamdulillah, ini udah jadi bahasa Indonesia nih. Bahkan yang non-muslim pun pandai mengucapkannya. Saya mau menjelaskan ini, mana tahu ada kita yang lidahnya tak pandai. Dapat nikmat, segala puji untuk Allah. Atau, tengok ini berikut yang kadang-kadang suka disalahfahami. Dapat nikmat, puji Tuhan. Kristen itu, siapa bilang? Siapa Tuhan? Siapa Allah? Tuhan. Ada rupanya Tuhan lain selain Allah dalam keyakinan kita umat Islam? Tak ada. Jadi begitu disebut puji Tuhan, itu sesungguhnya Alhamdulillah. Tapi kita sudah membiasakan dengan Alhamdulillah. Jangan dibilang puji Tuhan itu berarti non-muslim. Itu bahasa sama jemaah. Ya kalau Tuhan kan berarti non-muslim Tuhan juga. Berarti Anda berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Tak ada jemaah. Tuhan Allah, Allah Tuhan. Tak ada lain. Yang selalu ingat saya pernah sampaikan di majlis ini. Selalu ada ceramah kita dengar. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Kalau Allah dah pasti Tuhan. Katanya. Coba kau ulang-ulang Allah. Kan Allah. Coba kau ulang-ulang Tuhan. Kan hantu. Katanya. Ini bahaya dalam akidah. Kalau Tuhan belum tentu Allah dalam keyakinan kita umat Islam, berarti ada Tuhan selain Allah. Artinya kita meyakini Tuhan lebih dari satu. Tak boleh. Tuhan Allah. Allah Tuhan. Cuma Allah bahasa Arab. Tuhan sang sekerta. Jamaah. Yang dalam bahasa Belanda, God. God. Tulisannya G, khot. Itulah orang tua-tua kita dulu bukan organisasi, organisasi katanya. Rupanya ini pengaruh lidah Belanda. Belanda bilangnya khot. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Irannya khoda. Mirip-mirip jemaah. Makanya bismillah dalam bahasa Inggris in the name of God. Dalam bahasa Iran bename khoda. Khoda. Tuhan. Allah. Tak ada lain. Ini semuanya. Ini keyakinan kita. Bahwa karena ini disiarkan
di dalam jaringan seperti ini, mungkin ada yang non-muslim mendengar, ya kita harap menghormati keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita berkeyakinan Tuhan Allah, Allah Tuhan. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah. Tak mau lawak niru-niru Kristen, kata kita. Orang Kristen manggil Allah tidak? Ayo. Berarti kita niru-niru juga. Tulisan sama enggak? Di Indonesia ini aman, orang Kristen mau nyebut Allah tak masalah. Itulah lapang dadanya umat Islam Indonesia. Malaysia sampai sekarang belum diizinkan orang Kristen menyebut Allah. Sampai sekarang. Undang-undang tidak mengizinkan, jamaah. Sampai orang-orang Kristen di Malaysia mengatakan Indonesia yang mayoritas Muslim saja, Kristiani boleh menyebut Allah. Bagi kita, ya sila, jamaah. Tapi keyakinan tetap Tuhan hanya Allah. Ya. Jadi saya harus ingatkan, segala puji hanya untuk Allah dalam segala masa dan waktu. Dan keberkatan. Apa keberkatan? Belas kasihan Allah dan selainnya, selain belas kasihan itu, kebaikan, kasih sayang dan seterusnya, semoga Allah berikan ke atas Rasulnya yang diutus kepada sekalian makhluk, semulia-mulia makhluk. Apa makhluk? Makhluk adalah segala apa saja yang diadakan Allah Ta'ala. Segala apa saja yang diadakan Allah Ta'ala. Segala apa saja yang diadakan Allah Ta'ala. Apa tu? Manusia. Apa tu? Malaikat. Apa tu? Jin. Ini dulu. Jin itu nanti ada yang muslim, ada yang kafir. Manusia itu ada yang muslim, ada yang kafir. Teruskan. Ada benda hidup tapi tak berakal. Hewan. Ada lagi di bawah hewan, tumbuhan. Seluruhlah tak mungkin kita sebut. Dari seluruh makhluk itu semua disebut makhluk. Diadakan Allah mengikuti ketentuan. Ketentuan itu bahasa Arabnya takdir. Jadi semua ini mengikuti takdir Allah. Takdir itu kalau kita mengaji sifat 20 kudrat. Jadi seluruh yang Allah adakan ini mengikut kudrat Allah. Kudrat artinya kuasa. Hati-hati jemaah. Awas nih, jangan lagi salah-salah kajinya. Kita disuruh mengikuti perintah dan larangan Allah, bukan mengurus takdir. Hati-hati nih, ya. Walau kita yakin semua ini takdir Allah, tapi kita tak disuruh Allah ngurus itu, karena sudah ada yang ngurus. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya disuruh mengurus perintah larangan. Saya ulang lagi jemaah. Saya sampai pagi ini, yang pernah saya cerita sama kita, enggak mengerti saya takdir Allah. Ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Satu di antaranya begini, lihat. Ada anak orang miskin susah, tapi rajin kali mau sekolah. Pintar pula. Namun karena tak ada biaya, sekolahnya putus. Fakta ini fakta yang kita lihat. Bahwa ada yang terus lanjut berkat beasiswa seterusnya, lain hal. Ya ada juga. Jadi yang kita lihat nih, dia rajin sekolah jamaah, baik pula. Tapi ekonomi orang tua tak cukup. Hanya cukup makan saja. Rumah pun sederhana, putus sekolah. Pada detik yang sama, ada orang kaya, bahkan kaya raya. Nauzubillah, sekolah malas-malasan. Kita berkeyakinan, ini semua ada dalam takdir Allah. Kita berkeyakinan, ini semua kudrat, iradat Allah. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau buat mengapa begini nih? Tak paham. Saya sampai sekarang tak paham jemaah. Mau nyawa si miskin ini anak si kaya. Jadilah terus sekolah dia, berjayalah dia, rajin pula anaknya, sembahyangnya bagus, bergaulnya elok. Mau kita ke sana. Tapi faktanya tak begitu. Balik ke cerita tadi, ini semua takdir Allah. Ini kudrat Allah. Dan kita tidak disuruh mengurus kudrat atau takdir Allah. Kita hanya disuruh mengurus perintah dan larangan Allah. Awas nih jam. Ini hati-hati. Ini yang kadang-kadang orang tak paham. Saya sampai sekarang tak ngerti jamaah.
Apalah hikmahnya ini? Sikit lagi nanti masuk hikmah. Jadi seluruh yang makhluk adalah seluruh yang diadakan oleh Allah mengikuti ketentuan. Mengikuti kudrat Allah, takdir Allah yang mewajibkannya oleh hikmah Allah Ta'ala. Hikmah. Jadi semua yang Allah buat ini di dalamnya ada hikmah. Yang kadang tak sampai akal kita aja. Kata-kata mewajibkan itu maksudnya wajib akli, bukan wajib syar'i. Wajib secara akal kita, Allah buat semua ini ada hikmah. Apa hikmah? Ini semua mesti tahu nih, ya. Aku pingin kali kita berilmu, jangan kurasa agaknya barangkali kalau tak silap. Kalau tak silap saya nih, tak ada jemaah. Kalau tak tahu bilang tak tahu. Hikmah adalah pelajaran di seberang peristiwa. Itulah hikmah. Sesuatu yang di seberang peristiwa, itulah hikmah. Kita tak akan tahu hikmah kecuali setelah ke seberang. Makanya ayat Al-Qur'annya bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil albab. Ayat lain, fa'tabiru ya ulil absar. Orang kita, wahai manusia, ambillah iktibar. Padahal iktibar itu dalam Indonesia diartikan pelajaran. Ambillah iktibar dari peristiwa ini. Seberangi peristiwa. Ini peristiwa, seberangi dia. Karena arti kata iktabaro menyeberang. Arti kata iktabaro menyeberang. Jadi iktibar sesungguhnya ini peristiwa, seberangi dia. Ada apa di seberang peristiwa? Tapi dalam Indonesia langsung diartikan pelajaran. Ambillah iktibar dari peristiwa ini. Ambillah pelajaran. Itulah hikmah. Nah, bagaimana cara kita tahu hikmah? Bergantung kebersihan hati. Makin bersih hati seseorang, makin cepat dia tahu hikmah. Jadi kalau dihubungkan tadi berarti hati anda kotor lah itu. Mengapa anda tak tahu hikmah ciptaan Allah anak si kaya si miskin? Saya kata kalau saya bilang hati saya kotor berarti saya buka aib. Ya, hati saya kotor berarti saya buka aib. Tak boleh. Oh tidak, hati saya bersih. Kan saya yang tahu diri saya. Tak boleh kita buka aib sama orang. Maka kalau orang bilang berarti hati anda kotor, cukup kita kata tolonglah doakan saya. Kalau memang anda yakin hati saya kotor, tolonglah doakan. Biar hati saya bersih. Tapi jangan bilang, ya memang hati saya kotor. Tak boleh. Karena berarti membuka aib kita. Tak boleh jemaah. Dulu pernah saya contohkan di sini, meraung-raung dia kena gusur. Pernah ingat lagi cerita itu? Contoh saja itu jemaah. Contoh saja. Kalau ada alhamdulillah lah jadi baik. Meraung-raung kena gusur suntuk. Merengut muka, makan pun tak sedap. Setelah 10 tahun baru keluar cakap, alhamdulillah digusur kita dulu. Rupanya dapat uang gusuran. Uang gusuran bisalah buat rumah kecil-kecil sebatas tempat tidur saja. Anak 2, mereka laki bini 2 orang, 4 di rumah. Sisakan sikit rumah tadi untuk jualan. Tak apa-apa jualan. Setelah 10 tahun, 5 cabang jualan dia. Apa kata dia? Untung dulu digusur kita ya. Kalau boleh sekarang gusur lagi lah. 10 tahun baru dapat hikmah. Ngapa dulu tak dapat? Fa'tabiru. Selalu saya katakan sama kita seberangi peristiwa. Yang kadang kita tak dapat. Saya terus terang aja mah. Banyak hal awak tak dapat. Tinggal lagi sudahlah. Dapat tak dapat. Apa yang Allah perintah, kita buat. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Jadi apa makhluk? Arti makhluk dalam bahasa Indonesia ciptaan. Makhluk artinya ciptaan. Apa itu? Segala apa saja yang diadakan Allah Ta'ala mengikuti ketentuan. Ketentuan kudrat atau takdir yang mewajibkan oleh hikmah Allah Ta'ala. Arti wajib di situ wajib akli ya, bukan syar'i. Artinya apa saja yang Allah ciptakan mesti ada hikmahnya. Kalau saya tanya kita, jemaah, kalau saya tanya kita, ya tak perlu jawab kan, tapi ini untuk apa saja. Kalau saya tanya kita,
Kita ini mau jadi pendengar atau mau jadi ustaz? Enaknya kan jadi ustaz. Banyak ilmu kita bisa beramal. Tapi pertanyaanku, kalaulah kita jadi ustaz, siapa mendengar aku pagi ini? Gitu kira-kira. Ini untuk memahami hikmah. Satu. Kedua, kadang ada sebahagian saudara kita itu, cobalah sejak balik dulu, awak langsung sembahyang, jadi orang soleh, kan sedap. Ini gelap dulu 10, 20, 30 tahun, baru taubat. Kata awak, jangan begitu. Yang lalu, sudah. Yang sekarang terus perbaiki. Kata awak pula, kalaulah kau sejak dulu solat, bagus begitu, apa ngaji kau pagi ini? Mungkin tidak. Boleh jadi kau tak ngaji pagi ini, tapi ngisi pengajian pula. Kita tak tahu mana-mana hikmah Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Jadi jangan, Ustaz, coba kayak gini, enggak kayak gitu. Coba kayak gitu, enggak kayak gini. Walaupun kadang bisian itu datang hati-hati, kadang mau masuk bisian syaitan tadi. Sehingga kita, ngeri kalimat berikut nih, sehingga kita takut-takut saya menggugat Allah Ta'ala. Ada lebih ngeri lagi kalimat dari itu. Takut-takut saya kita menyalahkan Allah Ta'ala. Ini bahaya nih. Jangan bahaya. Sudah, apa yang kita bisa buat lah. Yang selalu kalimat kita begini, kalau aku tahu kayak gini, nggak mau aku dulu dilamar abang. Coba. Kata kita, udahlah, balik lagi kita zaman dulu. Kata si laki pula, kalau tahu kau kayak gini kau, nyesal kali aku dulu. Udah aku ngelamar kau 30 gram emas kayak gini kau rupa. Nggak bisa salah itu. Termasuk cakap orang tua kepada anak-anaknya. Tidak semua orang tua. Ada 1-2 orang tua menyesali anaknya itu. Bandal kali kau. Tak hafal lahir kau. Apa kalimat ni? Ini kalimat apa nih? Tidak ada anak yang pernah mau jadi anak. Nggak ada itu. Tidak ada anak yang pernah mau jadi anak. Siapa yang melahirkan? Ayah emak dia. Dia mana pernah mau jadi emak? Tahu kita ngomong salah. Sebab apa yang Allah ciptakan semua mengikuti hikmah. Hikmah pasti baik. Cuma kadang kita tak tahu di sebalik peristiwa. Hati-hati jemaah ya. Jadi semulia-mulia makhluk dan ciptaan Allah, yaitu makhluk atau yang berada di bumi. Kadang disebut makhluk itu yang berada di bumi karena itu dekat dengan kita. Padahal makhluk itu seluruh apa saja yang Allah ciptakan. Siapa itu yang semulia-mulia makhluk itu? Siapa itu semulia-mulia ciptaan itu? Itulah penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau semulia-mulia ciptaan Allah Ta'ala. Ini pengantar. Terusnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, inilah peringatan untuk persiapan menghadapi hari kembali kepada Allah. Titik. Jadi ngaji kitab kita ni semua persiapan menghadapi kembali. Jangan harap di sini ada petunjuk macam mana cara undangan. Nggak ada sini. Macam mana cara main jula-jula. Tak ada sini. Macam mana kalau dah ada duit nak beli mobil baru, mobil yang kayak mana. Nggak ada sini. Nggak ada jemaah. Sini persiapan untuk menghadapi hari kembali. Pertanyaan saya, ngacung yang tidak akan kembali. Ngacung. Yakin berarti semua kembali? Kalau yakin bawa apa? Inilah dia ni. Inilah pelajaran kita ni sampai tamat. Makanya yang yakin tak kembali, mulai hari Ahad depan usah ikut ngaji. Kerana dia tak kembali-kembali. Ini kan untuk yang kembali ini. Jemaah kan? Ini untuk yang kembali. Siapa yang yakin dia kembali, insya-Allah
diajarkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, diajarkan Syekh Umar Nawawi Al-Bantani untuk persiapannya. Untuk persiapan apa nanti kita balik? Jamaah, ini mau hati-hati. Ya, di antaranya nasihat yang di sini ni dalam kitab kita ni ada yang bangsa dua-dua. Nanti selalu beliau sebutkan tu dua hadis Rasulullah mengatakan, hadis Rasul mengatakan dua begini, dua begitu. Ada bangsa 3-3 hingga 10 peringatan. Maka bab kita nanti ini bab 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10. Jadi ada nanti 10 nasihat, ada nanti 9 nasihat, begitu seterusnya ya. Jumlah semuanya ada 214 makalah, 45 hadis. Ada 45 hadis. Selebihnya adalah asar. Asar artinya yang bersumber dari sahabat atau tabi'in, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Asar, misal kata sahabat Rasulullah Abu Bakar bilang begini, tapi bukan cakap Rasulullah. Misal kata Salman Al-Farisi bilang begini, misal kata Abdullah bin Mas'ud bilang begini, tapi bukan hadis Rasulullah, itu namanya asar. Atau tabi'in, seperti Uwais Al-Qarani mengatakan begini, beliau tabi'in, jemaah, katakan begini, itu asar. Asar artinya yang bersumber bukan dari Rasulullah, melainkan dari sahabat dan tabi'in. Siapa sahabat yang bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasul, meninggal dalam keadaan Islam? Siapa tabi'in bertemu dengan sahabat, beriman kepada Rasul, meninggal dalam keadaan Islam? Ada yang bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, mati kafir. Seperti Musailamah yang mengaku diri sebagai Nabi. Ada yang bertemu Rasulullah tapi tak beriman kepada Rasulullah, mati kafir. Abu Jahal. Ada yang bertemu Rasulullah tak beriman kepada Rasulullah, tapi setelah Rasulullah meninggal beliau beriman. Ka'ab. Jamaah, seorang pendeta Yahudi, belakangan masuk Islam, tapi masa Rasulullah tidak disebut sahabat. Sahabat bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in bertemu sahabat, beriman kepada Rasul, meninggal dalam keadaan Islam. Yang bersumber dari mereka disebut asar. Jadi di dalam ni banyak asar. Dah selesai. Sekarang apa lagi cerita beliau? Sekarang aku ingin mengambil berkat dengan menyebutkan 2 hadis mulia. Apa berkat? Nah, jadi kalau nanti kita baca di rumah kitab ni sendiri tahu. Ini nasi berkat ni. Apa berkat? Jamaah yang sudah mengaji. Kalau buat nasi berkat tu banyak-banyak buat. Kita orang Medan. Orang Medan ni suapannya macam beko. Ini nanti nasi berkat awak bawa pulang sekutil mukmin. Cara awak anak-anak lah. Jangan saya ditanya apa maksud sekutil mukmin tu. Jangan tanya. Itu cakap anak-anak. Mana entah apa-apa. Mana ngerti awak artinya. Pulang nanti nasi sikit. Sayurnya sawi 3 potong. Rendangnya sebesar molen yang dijual-jual tu. Belum siap ngunyah dah habis. Kita yang udah mengaji ni, kalau buat nasi berkat, buat sedap-sedap. Pulang yang makan pun puas, dia berdoa supaya besok tempat kita ada kenduri lagi. Tak apa rezeki dari Allah. Jemaah, jangan saya dibantah. Ini pula ada nyawa. Kalau memang uang kau sikit, manggil kenduri, ngapa 100 orang? Ambillah 2, 3, 4, 5 orang saja. Kan bisa banyak di nasi itu. Sedap awak pulang. Ini nanti pulang ringan-ringan tak tentu besek tadi. Ringan-ringan. Awak tengok besek. Sampai rumah ya Allah kecilnya. Buat banyak. Itu apa berkat? Apa berkat? Banyaklah arti berkat. Banyak arti berkat. Tapi satu di antaranya ziyadatul khairi. Bertambah baik. Jadi ciri duit yang berkat, bertambah baik kita. Ciri suami yang berkat, istrinya bertambah baik. Ciri istri yang berkat, suaminya bertambah baik. Apa baik? Pahala.
Jadi berkat itu ziyadatul khairi. Ziyadah bertambah. Khairi baik. Baik itu pahala. Jadi tanda rezeki berkat, makin berpahala kita. Harta itu berkat, rajin sedekah. Harta itu berkat. Badan berkat, rajin ibadah. Dan seterusnya jamaah. Jadi ketika kita sebut nasi berkat, salah. Tidak. Itu namanya tafaul. Apa tafaul? Berharap nasi ini nasi berkat. Sehingga dengan kita makan, makin dekat dengan Allah. Ini pengalaman saya anak-anak. Tak tahu saya pengalaman orang tua-tua saya, abang saya yang seusia dengan saya waktu anak-anak. Saya tak tahu. Pengalaman saya anak-anak dulu. Mak awak masaknya di rumah. Bukan tidak. Tapi kalau ayah awak pulang bawa nasi berkat, rasa itu pula lebih sedap lagi dari masakan mak awak. Berebut jemaah. Tak macam mana tu? Tak tahu awak. Begitulah kalau pulang. Saya tak tahu lah pengalaman kita. Rasanya kalau ayah awak pulang, sedap awak makan. Padahal tengok, sama dengan di rumah. Jemaah. Akhirnya, mungkin ini dugaan awak lah yang tahu kan orang-orang salih. Memang betul lah makanan tadi itu ada berkatnya. Mungkin begitu jemaah ya. Dah. Jadi arti berkat itu dia ya. Arti berkat itu dia jemaah. Segala sekarang aku ingin mengambil berkat dengan menyebutkan 2 hadis mulia berikut. Jadi hadis mulia berikut ini ada 2 hadis Tuan Syekh sampaikan. Ini belum lagi masuk Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, belum. Masih Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau akan tulis 2 hadis untuk mengambil berkat. Beliau harapkan dengan menyebutkan 2 hadis itu beliau semakin baik. Jamaah, ulama gurunya para ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang salih di Makkah. Dan ulama-ulama Indonesia mengaji kepada beliau. Masih mengharapkan berkat. Masa kita yang orang biasa tak mau harap berkat? Kan rugi. Sebab hadis ni panjang sekali. Akan datanglah saya baca. Jamaah, nanti terpotong tanggung dia. Tapi Intinya, hadis yang nomor 1 ini mengajarkan kita jangan merugikan orang lain. Diri sendiri pun tak boleh dirugikan, apalagi orang lain. Rugi ini dalam bahasa Arabnya zalim. Jangan menzalimi orang lain. Itulah kira-kira intinya. InsyaAllah akan kita terang karena dalam hari Ahad akan datang. Ya, saya minta izin. Tanggung nih jemaah, kalau aku teruskan nanti jam 8. Kita sedap dengar aku pingsan. Kan? Udah pingsan hari-hari air putih pakai jahe. Hari-hari putih pakai jahe. Cobalah buat. Paipul pura-pura tak dengar nih. Cobalah buat entah susu kah dah hapus semangat awak sikit kan. Padahal ni akunya yang mesen nih. Seluruh-seluruh jangan serius. Jamaah jangan serius. Jamaah kita penting air putih ni. Lebih sehat dia. Jamaah ya. Jadi takut saya nanti ni terpotong tanggung. Dan saya pun penatlah pula kau jauh kali. Tapi saya insya-Allah mudah-mudahan sehat kita semua, Allah beri kesempatan hari Ahad datang, jangan zalimi orang lain. Apa zalim? Tak ngerti awak bahasa Arab itu. Jangan rugikan orang lain. Jangan rugikan orang lain. Apa contoh? Contoh mudah. Jangan sampah kita kena ke halaman tetangga. Contoh mudah aja mah. Jangan. Bahkan kalau bisa air cucuran atap kita jangan kena ke tetangga. Tetapi sudah maklum kalau air cucuran atap sudah maklum. Asal janganlah pula air cucuran atap kita masuk ke rumah tetangga. Maka dulu orang pakai talang. Ingat talang? Ditampung air itu masuk ke bawah. Sekarang tidak, lepas saja begitu. Tapi saya perhatikan orang maklum. Kalau sudah maklum, sudah. Jamaah. Kalau sudah maklum, sudah. Kalau tidak, bahaya kita. Itu namanya merugikan orang. Ya bukan awak mau hujan nih. Jadi maksud kau nak nyalahkan Allah? Ya enggak lagi itu kali Pak. Jadi macam mana? Kata awak. Kan? Kau dah maklum, sudah. Sampai sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.